channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Edna Villa. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Pelaku Pesugihan Tewas di Hotel. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Kali ini cerita yang akan saya sampaikan datangnya dari salah satu narasumber. Sebut saja namanya Pak Tony. Beliau adalah seorang sopir yang bekerja dengan pelaku pesugihan. Pesugihan yang dilakukan oleh majikannya ini adalah pesugihan kawin dengan jin. Cerita ini disampaikan oleh Pak Tony setelah mendapatkan pengakuan dari istri si pelaku secara langsung. Sebut saja namanya Mbak Winda. Lewat Mbak Winda inilah semuanya terkuak dan terungkap. Kalau yang terjadi sama suaminya Mbak Winda, sebut saja namanya Pak Herman, adalah dampak dari perbuatannya sendiri yang sudah bersekutu dengan iblis. Dan Pak Herman melanggar pantangannya. Awal ceritanya Mbak Winda ini adalah seorang yatim piatu. Hidup sebatang kara di sepetak rumah yang hampir roboh. Mbak Winda sendiri memang sudah menjalani hubungan dengan Pak Herman semenjak SMA. Keduanya pun menikah dan sekarang sudah dikaruniai 4 orang anak yang masih bersekolah. Sebelum menikah, Pak Herman hidupnya sangat susah. Orang tuanya yang bekerja sebagai buruh serabutan pagi, siang, sore, malam tidak kenal lelah demi menghidupi keluarganya. Setelah Pak Herman menikah, ia tinggal di rumah istrinya, yaitu Mbak Winda. Rumah yang terbuat dari papan, atap rumah masih menggunakan terpal. Lantainya pun masih menggunakan tanah. Pak Herman waktu itu bekerja sebagai sopir angkutan. Dia bekerja di salah satu kota dengan hidup yang terbatas. Rumah yang digunakan itu bukan rumah miliknya, tapi kontrakan yang sangat kumuh. Dan Mbak Winda sendiri bekerja sebagai buruh cuci. Penghasilan yang sangat sedikit membuat keduanya hidup serba kekurangan. Setiap hari mengeluh dan merasa kalau pekerjaan suaminya benar-benar tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Di saat mereka sangat kekurangan, musibah pun menimpa mereka. Rumah peninggalan orang tuanya Winda roboh karena malam itu hujan sangat deras. Dan mau tidak mau, Mbak Winda dan Pak Herman harus mencari kontrakan. Pak Herman yang memutuskan kembali ke kampung untuk mencari pekerjaan yang lain. Namun di masa sekarang, untuk mendapatkan pekerjaan sangat-sangat susah. Kontrakan yang harus menunggak sampai 3 bulan, dan di bulan keempat uang kontrakan itu harus dibayar. Kalau tidak dibayar, Mbak Winda sekeluarga akan diusir oleh si pemilik kontrakan. Saat uang kontrakan itu belum juga dibayar, kesehariannya Mbak Winda hidup dengan keadaan yang benar-benar kekurangan. Untuk makan sehari-hari itu harus hutang ke kios sembako di depan kontrakannya. Sampai satu waktu Mbak Winda benar-benar emosi dengan Pak Herman, karena Pak Herman tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Sampai 1 bulan lamanya, akhirnya Pak Herman mendapatkan pekerjaan sebagai kenek angkutan umum. Namun hasil yang didapatkan dari pekerjaan itu sangatlah sedikit.
Untuk makan sehari-hari saja kurang, apalagi untuk menutupi hutang-hutangnya. Karena hutang-hutangnya sudah sangat banyak, Mbak Winda sudah tidak diizinkan lagi hutang di kios sembako yang ada di depan kontrakannya. Karena hutang yang kian menumpuk tapi sama sekali belum dilunasi oleh suaminya, yaitu Pak Herman. Hidup yang mengandalkan belas kasih dari tetangga yang membuat Pak Herman akhirnya melakukan sesuatu yang di luar dugaan Mbak Winda. Dengan keadaan yang serba kekurangan, hutangnya yang terus menumpuk, pekerjaan sebagai kenaik angkutan gajinya sangat sedikit. Apalagi waktu itu saingannya sangat banyak. Mulai dari tukang ojek, dari angkot yang lebih banyak, membuat angkot yang dia gunakan hasil setiap harinya sangat sedikit. Apalagi hasilnya harus disetorkan ke juragan pemilik angkot, dan sisanya yang dibawa pulang oleh Pak Herman. Hidup serba kekurangan dari usia muda sampai sekarang mempunyai 4 anak. Dan keadaan yang membuat Pak Herman benar-benar tidak kuat itu adalah dia akan diusir oleh pemilik kontrakan jika bulan ini dia tidak bisa melunasi uang kontrakan. Dari informasi yang dia terima bahwa di salah satu desa yang terletak di tengah hutan, ada seorang kakek tua yang bisa mengubah nasibnya Pak Herman. Niat Pak Herman yang akan datang menemui kakek tua itu pun disampaikan kepada istrinya. Pak Herman meminta izin kepada Mbak Winda untuk melakukan ritual pesugihan. Dan lalu kemudian Mbak Winda pun mengizinkan suaminya untuk melakukan ritual pesugihan. Dengan angkot milik juraganya, Pak Herman berangkat dari tempat majikannya ke salah satu tempat yang terletak di tengah hutan. Di sanalah Pak Herman bertemu salah satu juru kunci. Setelah bertemu juru kunci, Pak Herman menceritakan semua keluh kesahnya menjalani kehidupannya. Juru kunci itu pun menyarankan agar Pak Herman melakukan ritual pesugihan yang dilakukan di dalam goa. Tapi sebelum melakukan ritual, Pak Herman harus menyiapkan berbagai macam sesaji, ditambah dengan 2 ayam cemani. Setelah mendapatkan syarat dari juru kunci, di keesokan harinya Pak Herman bergegas pergi ke pasar tradisional untuk membeli semuanya. Dan di malam harinya Pak Herman langsung menemui sang juru kunci untuk melakukan ritual di dalam goa selama 14 hari tanpa makan dan minum. Gua yang terletak di belakang rumah sang juru kunci, Pak Herman disuruh untuk bertapa di dalam. Silahkan kamu masuk ke dalam. Sebelum kamu didatangi oleh sosok gaib yang akan menjadi sesembahanmu, kamu tidak boleh keluar. Dan ritual pesugihan yang akan kamu lakukan ini adalah pesugihan kawin, ujar sang juru kunci. Singkat ceritanya, selama hampir 14 hari, Pak Herman ini bertapa dengan membaca mantra yang sudah diajarkan. Pak Herman belum juga ditemui oleh sosok gaib yang akan menjadi sesembahannya. Namun di malam terakhir, aroma bunga melati seketika menyerbak di indera penciumannya. Sosok perempuan yang sangat cantik bagaikan bidadari hadir di hadapan Pak Herman. Wahai manusia, menyembahlah denganku, ikuti apa semua keinginanku, dan layani aku setiap aku datang, maka segala keinginanmu akan aku kabulkan, ujar sosok wanita tersebut. Baik Nyai, aku bersedia menjadi pengikutmu, dan aku akan menuruti segala keinginanmu. Aku sudah capek hidup miskin Nyai, tolong ubahlah hidupku agar aku menjadi orang kaya raya Nyai, ujar Pak Herman dengan lantangnya tanpa keraguan sedikit pun.
Dan setelah Pak Herman mengatakan seperti itu, sosok perempuan cantik tersebut hilang seketika. Di lain tempat, keadaan Mbak Winda yang waktu itu dicecar sana-sini oleh penagih hutang termasuk juragan angkot. "Kemana suami kamu? Dia membawa angkotku," ujar juragan angkot. "Maaf Pak, suami saya sedang pulang kampung. Dia sedang menjenguk orang tuanya yang sedang sakit." Hanya kata itulah yang menjadi alasan Mbak Winda untuk menjawab pertanyaan dari majikan suaminya. Waktu yang terus berjalan sampai 3 kali juragan angkot itu datang ke rumah Mbak Winda untuk mencari tahu keberadaan Pak Herman. Singkat ceritanya, 14 hari itu telah tiba. Pak Herman telah selesai melakukan ritual pesugihan dan kembali ke rumah menemui anak dan juga istrinya. Apa yang dialami istrinya selama 14 hari ini sangat memprihatinkan. Untuk bisa makan selama 14 hari, Mbak Winda dan anak-anaknya harus mendapatkan belas kasih tetangga. Karena selama 14 hari, Mbak Winda yang sudah tidak diizinkan untuk hutang ke toko sembako yang di depan kontrakannya, Mbak Winda pun hanya bisa berharap semoga suaminya sukses melakukan ritual dan bisa mengubah hidupnya. Pak Herman yang pulang larut malam, dia langsung menceritakan kepada istrinya tentang apa yang dia alami saat melakukan ritual. Pak Herman menceritakan bahwa dia ditemui oleh sosok perempuan yang sangat cantik. Di dalam perjanjiannya, dia harus menyiapkan kamar khusus untuk setiap waktu sosok itu datang. Dan Pak Herman harus sudah bersedia melayani sosok perempuan itu. Keadaan kontrakan yang hanya ada 2 kamar dan ada satu syarat yang harus dilakukan, yaitu menyiapkan 1 kamar khusus, yang akhirnya Pak Herman menggunakan kamar yang digunakan untuk tidur anak-anaknya. Sementara anak-anaknya tidur di ruangan tengah. Setelah ritual itu dilakukan, Pak Herman dengan cara berhubungan badan dengan sesembahannya. Pagi harinya Pak Herman dikejutkan dengan keadaan tempat tidurnya yang bertaburan dengan uang ratusan ribu. Mbak Winda pun tidak kalah terkejutnya dengan Pak Herman. Berkat Pak Herman yang berhubungan dengan badan sesembahannya, uang ratusan ribu itu sangat banyak di atas tempat tidurnya. Betapa senangnya mereka memiliki uang yang sangat banyak. Seumur-umur baru kali ini mereka melihat uang yang berhamburan sampai berserakan di lantai kamarnya. Setelah ritual pesugihan dengan cara berhubungan badan dengan sosok jin itu, Pak Herman mulai membuka usaha kecil-kecilan agar tujuannya tidak diketahui oleh warga jika dirinya melakukan pesugihan. Singkat ceritanya, setiap bulannya Pak Herman yang harus hubungan badan dengan sosok perempuan itu agar apa yang diinginkan Pak Herman dan keluarganya bisa terpenuhi. Mulai dari hutang-hutangnya semuanya dilunasi. Kekayaan Pak Herman yang waktu itu tidak diketahui oleh lingkungan sekitar. Pak Herman dan Mbak Winda serta anaknya pindah ke tempat yang lain dengan cara membeli rumah yang ada di perumahan mewah di daerahnya. Usaha yang dilakukannya pun semakin luar biasa. Mulai dari usaha konveksi, jual beli mobil, serta toko material. Semua usahanya bisa berjalan dengan lancar. Pak Herman dengan mudahnya mengelola ataupun mempunyai usaha yang besar. Dari situlah awal mula narasumber sebut saja Pak Tony ikut bekerja dengan Pak Herman sebagai sopir pribadinya. Pak Tony waktu itu tidak tahu menahu kalau usaha yang dilakukan oleh Pak Herman itu bersumber dari ritual kawin dengan jin.
Pak Tony yang ikut bekerja dengan Pak Herman kurang lebihnya itu selama hampir 5 tahun. Selama 5 tahun itu, Pak Tony tidak pernah mengalami hal-hal yang aneh. Perilaku dari Pak Herman sekeluarga pun biasa-biasa saja. Namun setelah 5 tahun Pak Tony bekerja dengan Pak Herman, ada kejadian yang menimpa Pak Herman. Waktu itu, Pak Herman meminta Pak Tony untuk mengantarnya ke salah satu hotel untuk bertemu dengan rekan kerjanya. Pak Tony pun dengan penuh tanggung jawab mengantarkan Pak Herman sampai ke tujuan dengan selamat. Perjalanan yang ditempuh berkisar 20 menit. Sampai akhirnya Pak Herman pun bertemu dengan rekan kerjanya, yaitu seorang perempuan. "Pak Tony, sampean tunggu di luar ya, atau mau jalan-jalan dulu terserah sampean," pinta Pak Herman. "Baik Pak, nanti kalau sudah selesai bisa telepon saya ya Pak," jawab Pak Tony. Setelah mengatakan itu, Pak Tony keluar dari area hotel. Dan Pak Tony pun mampir ke salah satu rumah makan yang kebetulan Pak Tony belum sarapan. Sebenarnya Pak Tony sempat heran, biasanya Pak Herman akan bertemu rekan kerjanya itu di restoran ataupun perusahaan. Tapi kenapa kali ini di hotel dan rekan kerjanya pun perempuan? Itulah yang membuat Pak Tony berpikir negatif. Singkat ceritanya, setelah makan, Pak Tony ini kembali ke hotel untuk menunggu Pak Herman. Dia menunggu dari setengah jam, sejam, sampai hampir 10 jam Pak Tony menunggu kedatangan Pak Herman di depan hotel. Dia berangkat dari jam 8 pagi, dia datang kembali jam 2 siang. Tapi sampai jam 12 malam Pak Herman belum keluar juga. Pak Tony pikirannya sudah kemana-mana. Mungkin berdua atau bagaimana sama rekan kerjanya. Pak Tony yang masih setia menunggu majikannya sampai tertidur. Bangun-bangun sudah hampir jam setengah 6 pagi. Pak Tony yang terbangun di dalam mobil milik Pak Herman saat melihat handphonenya, ternyata tidak ada panggilan masuk dari Pak Herman. Pak Tony yang merasa ada kejanggalan, dia pun menanyakan kepada pihak resepsionis. "Apakah tamu yang bernama Pak Herman sudah keluar dari hotel, Mbak?" tanya Pak Tony kepada pihak resepsionis. "Maaf Pak, atas nama Pak Herman itu belum keluar, karena kuncinya belum diserahkan kepada pihak resepsionis," jawab petugas resepsionis. Saat Pak Tony meminta petugas hotel untuk mengecek kamar yang disewa Pak Herman, dari pihak hotel pun menolaknya karena mungkin privasi, apalagi waktu itu belum 24 jam. Pak Herman yang diharapkan keluar dari kamar hotel bersama dengan klien kerjanya ternyata tidak kunjung keluar sampai sore hari. Saat Pak Tony meminta kunci cadangan dari kamar yang disewa majikannya ini, dari pihak resepsionis masih memberikan alasan. "Maaf Pak, belum ada 24 jam. Nanti kalau setengah jam lagi tidak keluar, kami lapor ke Satpam." Saat Pak Tony ini menelpon Pak Herman, sama sekali tidak ada jawaban. Waktu yang sudah menunjukkan pukul 8 malam, mau tidak mau Pak Tony harus segera mengecek kamar yang disewa Pak Herman. Pihak hotel pun sudah mengizinkannya dan memberikan kunci. Kamar yang terletak di lantai 8, Pak Tony menuju kamar itu dengan ditemani oleh Satpam hotel karena takut terjadi hal yang tidak diduga olehnya. Saat mencoba membuka pintu dengan kunci yang dibawa, ternyata kuncinya itu tidak berfungsi karena mungkin kunci yang di dalam itu masih ada di pintu. Rasa khawatir terhadap majikannya ini sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi, yang akhirnya pintu kamar itu didobrak oleh Pak Tony dengan bantuan Satpam hotel.
Namun saat beberapa kali didobrak sampai akhirnya pintu itu terbuka dan terpampanglah tubuh Pak Herman yang sudah terbujur kaku di atas ranjang hotel. Namun di atas tempat tidur itu Pak Herman tidak sendirian, tapi ternyata Pak Herman bersama dengan rekan kerjanya yang seorang perempuan. Saat dibuka selimutnya, betapa terkejutnya Pak Tony melihat itu. Dua orang lawan jenis yang bukan muhrimnya berhubungan badan, dan mereka ditemukan tanpa sehelai benang pun dengan tubuh yang terbujur kaku. Satpam pun kemudian langsung menghubungi pihak berwajib untuk menindaklanjuti kejadian tersebut. Pak Tony pun langsung menghubungi Mbak Winda untuk segera ke hotel. Setelah diotopsi dari pihak kepolisian tidak menemukan bekas luka ataupun hal-hal yang mencurigakan ataupun berbau kriminal. Pihak kepolisian menyerahkan jenazah Pak Herman kepada pihak keluarganya, yaitu kepada Mbak Winda. Proses pemakaman yang dibantu oleh Pak Tony, segala keperluan mereka berdualah yang menyiapkan. Singkat ceritanya, setelah 7 hari meninggalnya Pak Herman, Mbak Winda menceritakan tentang apa yang sudah terjadi kepada Pak Herman. Kalau yang menyebabkan Pak Herman itu meninggal itu semua karena ulahnya sendiri. Mbak Winda menceritakan kalau meninggalnya Pak Herman semua itu karena ulahnya sendiri. Dulu dia melakukan ritual pesugihan dengan cara menikah dengan sosok jin perempuan. Setiap bulannya dia melakukan ritual itu untuk mendapatkan kekayaan. Semua harta yang dimiliki ini adalah hasil dari ritual pesugihan kawin yang dilakukan Pak Herman di setiap malam-malam tertentu. Pak Tony yang mendengar cerita dari Mbak Winda sangatlah terkejut. Dia tidak menyangka kalau majikannya ini seorang pelaku pesugihan. Semenjak saat itu Pak Tony sudah tidak lagi bekerja dengan Mbak Winda. Pak Tony pun tidak tahu bagaimana nasib Mbak Winda dan juga keempat anaknya. Dan selesai. Itulah pengalaman dari Pak Tony yang bekerja di tempat pelaku pesugihan. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya, bahwa kekayaan yang didapatkan dari iblis itu hanyalah bersifat sementara. Dan semua yang berhubungan dengan iblis tidak ada toleransinya. Pasti nyawa kita lah yang menjadi taruhannya. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang musyrik. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.